lagi bersama channel Aku Katolik bersama Bangun Tambah. dan saya sendiri dari Simamora. Oke, topik kali ini adalah membahas tentang kenapa gampang untuk pindah agama atau gampang meninggalkan iman Katolik. Nah, menurutmu Pak Tambah, kenapa kok orang gampang meninggalkan iman Katolik? Menurut saya itu Pak, banyak sebenarnya alasan mengapa seseorang itu mau berpindah agama. Nah, biasanya memang ini berbeda-beda tergantung pengalaman pribadi dan konteks sosial ataupun spiritualitasnya masing-masing. Ya. Nah, yang pertama itu yang bisa saya pahami adalah kurangnya pemahaman atau pendalaman iman. Banyak orang dibesarkan dalam ruang lingkupnya agama Katolik, tetapi tidak benar memahami atau mengalami pendalaman spiritual tentang agama Katolik. Contohnya, seseorang mungkin hanya mengikuti rutinitas misa sakramen. Hanya misa gitu ya. Ya, hanya misa tanpa mengalami relasi pribadi terhadap Tuhan atau dengan Tuhan gitu. Nah, ada juga ia bisa itu rentan terhadap ajakan dari agama lain. Misalnya, ayo kita ikut ibadah ini, ayo konser. Nah, Ikut musik. ya, nah di agama tersebut dia mengalami pendalaman spiritual dan menawarkan, oh, di sini aku nyaman. Nah, itu salah satu menjadi penyebabnya. Terus yang kedua mungkin bisa jadi kekecewaan terhadap gereja atau lembaga. Sakit hati. Nah, ada orang seperti itu. Nah, beberapa orang kecewa dengan pengalaman negatif di lingkungan gereja. Contoh nih, konflik kemunafikan atau perlakuan yang tidak adil dari umat atau pimpinan gereja. Sakit hati sama pastornya. Nah, itu bisa membuat mereka itu para pastor nih. Itu bisa membuat mereka itu mencari komunitas agama lain yang dirasa lebih nyaman. Nah, yang ketiga, ini yang paling sering tuh, pengaruh relasi sosial atau pernikahan. Nah, jadi dapat jodoh gitu. karena cinta bisa menjadi alasan kuat seseorang untuk berpindah agama. Itu sering. Nah, dalam hubungan antara hubungan antara laki-laki dan perempuan atau hubungan asmara untuk pernikahan beda agama, sebagian orang mengikuti agama pasangannya demi keharmonisan keluarga. Misalnya nih, si laki-laki Katolik, si perempuannya HKBP atau Kristen Protestan. Nah, biasanya itu ada juga si laki-lakinya ikut ke HKBP atau Kristen Protestan, mungkin dengan alasan-alasan lain. Nah, itu salah satu. Lalu yang terakhir itu yang bisa saya bilang itu adalah pencarian makna hidup. Dia mencari makna hidup. Dia mencari makna hidup. Ada orang yang merasa tidak menemukan jawaban atas pertanyaan hidupnya dalam agama yang dianut sejak lahir. Misal nih, ada seseorang yang dia selalu mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Dia kecewa. Dia merasa kehilangan, dia merasa sering kekurangan. Nah, itu belum mendapatkan kedamaian atau pencerahan dalam ajaran agamanya. Itu Pak. Tapi satu pertanyaan, apakah faktor keluarga itu juga mendukung tentang iman kita dalam Katolik? Ada sharing dari Bapak tentang keluarga Bapak? Nah, tentu keluarga sangat berpengaruh. Karena orang tua kita itu kalau sudah mengajarkan tentang makna agama, sudah mengajarkan bagaimana agama itu menyatu dengan pribadi kita, itu salah satu dorongan kuat supaya kita semakin kuat dalam iman kekatolikan kita. Nah, misalnya nih, orang tua mengajarkan kita sejak kecil ikut perayaan Ekaristi, berdoa secara agama Katolik, mengikuti bersama, doa-doa bersama, baik di lingkungan maupun komunitas-komunitas tertentu. Itu akan pelan-pelan mengalir sampai kita dewasa, dan itu menjadi tolak ukur kita menjadi seorang pribadi yang kuat akan iman kekatolikan. Itu Pak. Gitu ya. Oke, jadi
Untuk sahabat-sahabat sekalian yang punya sharing atau apa, silakan komen di bawah. Nanti kita akan membahas tentang yang kalian sharingkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.